Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Agung Prasetyo. Pada pertemuan kali ini ingin mempresentasikan tentang Incoterm. Incoterm merupakan ketentuan komersial internasional yang mengatur tentang perdagangan dan transaksi ekspor-impor yang dikeluarkan oleh International Chambers of Commerce di Paris. Tujuan diterbitkannya Incoterm adalah untuk menghindari kesalahpahaman antar peserta transaksi internasional yang disebabkan karena perbedaan praktik transaksi di tiap negara yang berbeda. Incoterm berisi seperangkat klausul persyaratan pengiriman barang dalam perdagangan internasional yang pada dasarnya mengatur tentang 3 hal, yaitu biaya, risiko, dan tanggung jawab. Ketentuan dalam Incoterm dapat digunakan untuk 1. Menyelesaikan transaksi internasional berupa barang yang berwujud. 2. Menunjukkan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak dagang. 3. Menetapkan persyaratan transportasi dan penyerahan barang secara singkat. Incoterm dibuat untuk menyeragamkan penafsiran mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi internasional. Hal ini dibuat untuk menghindari konflik antara eksportir dan importir. Istilah-istilah dalam Incoterm. Grup E. Penjual menyiapkan dan menyediakan barang di pabriknya. Seller menentukan lokasi penyerahan barang di tempatnya sendiri. Grup F. Penjual bertanggung jawab mengirimkan barang ke tempat yang telah ditentukan oleh pembeli. Grup C. Seller menandatangani kontrak pengangkutan tanpa menanggung resiko kehilangan atau kerusakan. Grup D. Penjual menanggung sebagian besar resiko biaya dan tanggung jawab untuk mengirim barang ke tempat pembeli. Perkenalkan, nama saya Irma Ramawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu berjudul tentang Work X Way, Free Carrier atau VCA, Carriage Paid To atau CPT, Carriage and Insurance Paid To atau CIP, Delivered at Terminal atau DAT, lalu yang terakhir ada DAP atau biasa disebut Delivered at Place. Ada Work X Way, yaitu penyerahan barang yang dilakukan di pabrik atau lokasi penjual yang ditransaksikan dari penjual kepada pembeli, yang tanggung jawabnya akan dilakukan di pabrik atau gudang dan semua beban akan ditangguhkan oleh pembeli. Kedua, ada Free Carrier atau VCA, yaitu penjual menyerahkan barang yang telah mendapatkan izin ekspor, lalu ditunjukkan alamatnya oleh pembeli. Alat yang digunakan oleh FCA ini adalah merupakan alat angkut, yaitu truk, kontainer, dan kereta api. FCA tidak menggunakan jalur moda laut. Yang ketiga, di sini ada yang bernama Carriage Paid To atau CPT, di mana penjual mengirimkan barang kepada perusahaan pengangkutan, yang dimana semua beban akan ditangguhkan kepada pembeli sampai ke tempat tujuan pembeli. Pengurusan formalitas ekspor dengan syarat menggunakan angkutan udara, darat, lalu dengan multimoda, tidak melalui jalur laut ataupun sungai. Keempat, di sini ada yang bernama Carriage Insurance Paid To atau CIP, yang dimana penjual menyerahkan semua barang kepada perusahaan pengangkut, yang dimana semua beban yang diperlukan sampai kepada alamat pembeli itu ditunjukkan dan dibebankan kepada pembeli dan dikenakan kepada penjual tersebut, yaitu berupa asuransi, yang dimana bila asuransi resiko tersebut minimum, itu akan dikenakan kepada penjual. Terjadi perluasan, maka biaya asuransi akan ditangguhkan kepada pembeli. Di sini yang kelima ada yang bernama Delivered at Terminal, yaitu di mana penjual menyerahkan barang kepada terminal yang telah ditentukan. Terminal yang dimaksud yaitu berupa gudang, dermaga, container yard atau
CA, terminal kereta api, terminal pelabuhan, terminal udara. Pembeli diwajibkan untuk membayar biaya masuk dan pajak, serta akan menanggung segala biaya akibat gagal dalam pembuatan formalitas impor bila tepat pada waktunya. Delivered at place atau biasa disebut DAP, di mana penjual mengirimkan barang ke tempat, yaitu negara pembeli, dengan kondisi barang siap dibongkar. Biaya yang timbul atau pungutan, kecuali biaya masuk, pajak impor, setelah barang sampai kepada pembeli di tempat, itu akan menjadi tanggung jawab penjual. Jadi semua biaya akan ditanggungkan kepada penjual. Perkenalkan, nama saya Putu Pustawati dengan NIM 22190120, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi Administrasi Bisnis. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Incotem. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Delivery Duty Paid yang disingkat dengan DDP. Yaitu penjual akan menyerahkan barang ke tempat tujuan yang telah disebutkan oleh pihak terkait, di mana segala risiko, pungutan, dan biaya dari barang itu sendiri merupakan tanggung jawab dari sang penjual. Dan kewajiban dari sang penjual itu sendiri adalah mengantarkan barang pesanan ke tempat tujuan yang telah disebutkan oleh pihak terkait, dan barang pesanan tersebut masih di atas alat angkut. Dan syarat dari DDP ini atau Delivery Duty Paid merupakan kebalikan dari export, yang dimana export ini merupakan penyerahan barang pesanan dari lokasi penjual atau distributor. Lalu ada bagian Free Alongside Ship yang disingkat dengan FAS, merupakan penyerahan barang pesanan di samping kapal pengangkut pada pelabuhan keberangkatan, di mana penjual akan berkewajiban mengurus segala formalitas ekspor dan menanggung segala biaya, pungutan, dan risiko yang diakibatkan oleh pengiriman barang di atas kapal pengangkut tersebut. Dan biasanya pengurusan formalitas ekspor ini dimungkinkan dilakukan oleh importir sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Dan syarat dari penyerahan barang pesanan ini hanya berlaku di atas kapal laut atau kapal perahu yang sering dilakukan dalam kapal sungai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Free On Board yang disingkat dengan FOB. Yang artinya penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan dan mengantarkan barang pesanan hingga naik ke atas kapal pengangkut pada pelabuhan keberangkatan. Di sini penjual juga berkewajiban untuk menanggung segala biaya, risiko, dan pungutan dari penyerahan barang pesanan tersebut sesuai dengan ketentuan sang pembeli. Adapun penjual memiliki kewajiban lainnya seperti menyiapkan dan mengopak barang pesanan sesuai dengan ketentuan kontrak, dan pembeli pun juga memiliki kewajibannya tersendiri seperti menanggung biaya dokumen untuk ekspor barang yang dibelinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Post and Freight yang disingkat dengan CFR. Artinya penjual akan menyerahkan barang pesanan hingga melewati batas pagar kapal di pelabuhan keberangkatan. Dan di sini penjual juga memiliki tanggung jawab seperti menyediakan angkutan darat di negara eksportir, mengurus formalitas ekspor di negara eksportir, dan membayar pajak dan pungutan lainnya di negara eksportir. Sedangkan pada pembeli memiliki tanggung jawab seperti membayar asuransi angkutan yang disediakan oleh eksportir, membayar pajak dan pungutan lainnya di negara importir, dan mengurus formalitas ekspor di negara importir. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Post Insurance and Freight yang disingkat dengan CIF. CIF ini sama halnya dengan CFR, di mana penjual akan mengantarkan atau menyerahkan barang pesanan hingga melewati batas pagar kapal di pelabuhan keberangkatan, di mana pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini bersepakat untuk mengalihkan segala risiko kehilangan dan kerusakan dari barang-barang yang dikirimkan oleh pihak ketiga, seperti halnya perusahaan asuransi. Dengan CIF ini, penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya, pungutan, dan risiko barang setelah keluar dari pagar kapal,
dan menanggungkan segala biaya asuransi barang-barang yang dikirimkan oleh eksportir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen dan rekan-rekan semuanya, dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata baik disengaja ataupun tidak disengaja dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.